Saudara-saudari terkasih, berjumpa kembali dalam Renungan Harian FEK edisi Sabtu, tanggal 19 Desember 2020. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, Diko mengendaki kami untuk menyiapkan kedatangan Putramu yang tunggal yang akan kami rayakan pada hari raya Natal nanti. Sebelumnya Diko telah mengutus Yohanes Pembaptis untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan, meluruskan hati kami untuk melakukan pertobatan. Dan pada hari ini kami mendengarkan Injil yang mengajak kami untuk melihat peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis melalui orang tuanya Zakaria dan Elisabet. Kiranya Diko sendirilah yang menuntun hati kami agar mampu menjadi seperti Zakaria dan Elisabet yang memungkinkan rancanganmu sungguh-sungguh terjadi di dalam kehidupan kami. Semua ini kami mohon kepadamu dengan pengantar Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara terkasih, pada hari ini kita mendengarkan Injil yang mengisahkan pada kita semua tentang Zakaria, seorang imam yang diutus pada waktu itu untuk memimpin upacara di dalam bait Allah untuk kepentingan umat banyak. Pada waktu itu dikenal bahwa Zakaria adalah seorang yang memiliki seorang istri Elisabet namanya. Mereka seorang yang saleh, mereka tekun dan rajin dalam doa, dan senantiasa mengharapkan bahwa dalam kehidupan perkawinan mereka dikaruniai seorang anak. Tetapi sampai usia yang lanjut, ternyata mereka belum dikaruniai seorang anak pun. Apakah Zakaria dan Elisabet putus asa? Apakah Zakaria dan Elisabet menghentikan doa-doa mereka? Ternyata tidak. Dan dalam satu kesempatan ketika Zakaria terpilih untuk menjadi seorang imam, mempersembahkan persembahan di bait Allah, dia memperoleh penampakan dari Gabriel, malaikat Tuhan. Dan malaikat ini menyampaikan kepadanya bahwa Elisabet istrinya akan memperoleh seorang anak di masa tuanya. Para saudara terkasih, Zakaria memang terkejut, Zakaria memang jatuh dalam ketidakpercayaan, sehingga pada saat itu dia pada akhirnya menjadi bisu. Tetapi Zakaria tidak pernah jatuh sungguh-sungguh dalam samudera yang jahat yang menimbus dia sehingga dia kehilangan kepercayaannya pada Tuhan. Zakaria tetap menjadi pribadi yang pada akhirnya bangkit kembali dan percaya pada rancangan keselamatan Tuhan. Dan dia, sebagaimana kita ketahui dalam perjalanan hidupnya selanjutnya, berani melakukan apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan kepadanya, yaitu menamai anaknya Yohanes, yang di luar kebiasaan pada waktu itu diambil dari nama orang tuanya. Tapi Zakaria mau memberi nama anaknya Yohanes, dan pada waktu itulah mulutnya menjadi terbuka dan dia bisa bicara kembali. Dari peristiwa ini apa yang bisa kita pelajari? Para saudara terkasih, doa adalah sarana bagi kita sebagaimana Zakaria dan Elisabet untuk semakin hari semakin memupuk relasi yang mendalam dengan Tuhan. Dari doa yang dilakukan dengan setia, doa yang dilakukan dengan tekun, itulah pada akhirnya muncul atau menghasilkan mujizat bagi mereka yang mau dengan setia memupuk relasi dengan Tuhan. Karena itu, mari para saudara terkasih, mari kita resapkan sabda Tuhan ini, kita panjatkan doa-doa kita, agar kita dikaruniai hati yang sama sebagaimana hati yang dimiliki oleh Zakaria dan Elisabet yang senantiasa memungkinkan bagaimana mereka membangun keintiman dengan Tuhan sendiri melalui doa-doa yang dilakukan dengan tekun dan setia, dan pada akhirnya mewujudkan di dalam tindakan hidup sehari-hari.
Tuhan membimbing dan berkati kita semua. Amin.